Trump nyeluk awak ngono. Nanti Jawa kira-kira ya apa? Kan digogo karo anakmu ya apa kira-kira? Jadi jangan hanya dilihat bentuknya, lihat esensinya juga. Bentuknya beda-beda. Nek Muhammadiyah kan nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, karena taat kepada kalimatnya Rasulullah, la tu sayyiduni, aku jangan ojo di sayyid no. Tapi wong eno tetep Sayyidina. Apa sebabnya? Lho, Kanjeng Nabi ancane kudu ngomong ngono rek, wong dhewe kan rendah hati, tapi kene iki gak wani nek kate ngoko. Ya sekene tetep Sayyidina ya apa? Wis salah ya bapak wis. Masa bapak digogo, masa Nabi Muhammad digogo. Mat Muhammad kene mat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Masa kita kan tetap raiso nek bapak ya bapak. Itu soal etika deh, ngerti ya? Jadi aku misalnya wis tau aja repot-repot. Misalnya aku begitu modal, wis tau aja repot-repot, terus aku gampang aku mangane. Tapi kan tetep Mas Zainal lu kono mangan ya ta gak? Karena kewajiban dia begitu, kewajiban saya juga untuk menolak. Kemudian tidak bisa menolak mesti ditukar no. Ngerti ya? Setiap orang punya kewajiban masing-masing. Terakhir untuk menjawab ini, ono sopir, bosnya nunggu di tengah ya, mobil wapi di perempatan jalan, ono penjambret ngambil apa itu spion ini, duet. Kira-kira nek awakmu sing nyupiri terus awakmu ya apa? Kamu akan keluar dari mobil, kamu kejar, betul nggak? Kurang ajar kamu dikejar. Terus sopir kuat terus si bosnya di belakang bilang, sini nggak usah dikejar, biarin aja. Terus supirnya balik, nggak usah dikejar, nggak apa-apa, dia butuh duit, kita masih bisa beli spion lagi. Ini ya, yes. Itu haknya si bos untuk ngomong begitu, tapi bukan kewajibannya lah, haknya. Dia boleh ngomong begitu untuk bermurah hati kepada yang jambret, ini ya. Terus besoknya beli spion lagi, terus besoknya lagi, lewat situ lagi dijambret lagi. Aku tanya sama Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan supir ini setelah dijambret yang kedua? Ayo. Dia akan langsung ngejar lagi atau bilang gini, bos biarin ya, dia kan punya gini. Enggak ya? Kira-kira bagaimana? Ya tetap kejar, itu kewajibannya supir, tetap tanggung jawab mengejar. Bawangku dipenggal itu urusan bos, tapi Anda tetap harus mengejar. Nah Sayyidina untuk ya tetap Sayyidina. Maksudnya dipenggal kayak apa? Itu kan? Gitu ya? Ini kan soal sopan santun. Gitu loh. Suami istri ya gitu, ada gitu-gitunya. Ada kewajiban dan hak masing-masing. Oke, kira-kira mau terus beres ya? Oke. Ada lagi? Di belakang ada ya? Satu. Ya mas, yang salah ya? Oh, sebelahnya juga ada. Agak maju sini mas, betul Ustaz. Benar-benar Ustaz. Gini. Nah kamu sampean sih. Di sini ada siapa? Iya mas, silakan mas. Sambil nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Daegu, asal rumah di Indonesia, Magetan, Jawa Timur. Saya mewakili Banjar, mau menanyakan, dulu saya masih ingat dengan jelas perkataan Cak Nun yang sampai saat ini saya pegang waktu ke Korea tanggal 3 bulan Agustus 2014 di Ulsan. Cak Nun terakhir kali berpesan, anak-anakku, pegang kataku ini, bekerja dengan baik, menabunglah, dan nanti kalau ke Indonesia berhati-hatilah, karena di tahun 2016 ke atas itu banyak sekali cobaan, terutama di Indonesia, yang mungkin saat ini sudah jelas kami bisa membaca dari segala ucapan Cak Nun itu kayaknya terbukti. Dari kontra, dari apa itu pertikaian, semuanya saudara menjadi jauh,
teman mencari jauh, bahkan dari unsur pemerintah, dari segala agama pun pecah. Tidak semua Islam, NU pun sekarang saling menyalahkan, saling kontra, pokoknya enggak. Ya, bagaimana kami menyikapi semua itu, Cak Nur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal perpecahan dan kita harus bagaimana ya. Terus yang kedua sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji dari Pati, Jawa Tengah. Langsung saja saya ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini saya kaitkan dengan pekerja di Korea Selatan, dimana bagaimanakah kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa Jawa khususnya, dan juga menganut Islam, mayoritas Islam yang terbanyak di dunia, menyikapi ini. Saya kaitkan dengan, saya interkoneksikan dengan kita sebagai TKI di Korea Selatan. Bagaimana kita bisa survive dalam keselamatan dalam bekerja, dan besoknya kita pulang bisa menghadapi era postmodernitas, bisa sukses dunia akhirat. Saya bertanya ini ada beberapa alasan. Yang pertama, mulai dari band-band BTKI sampai dari pihak HRD Korea, kemudian shelter itu sudah mengadakan suatu simposium, suatu workshop keselamatan, tapi masih banyak ada teman-teman yang mengalami kecelakaan kerja, mengalami problematika yang luar biasa banyaknya. Di samping itu, problem seperti ini, bagaimana kita bisa memecahkan agar kita bisa tetap survive dan selamat dalam bekerja seperti itu. Kemudian esoknya kita di Indonesia bisa menjalankan usaha itu bisa sukses kayak gitu. Jadinya kita tidak usah menjadi TKI lagi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mirip-mirip tapi di wilayah yang agak beda itu ya dengan yang pertama tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Badawi dari Purwodadi, Jawa Tengah. Saya mau bertanya, Canun, yang dimaksud beragama dan bertuhan itu bagaimana? Definisinya itu bagaimana? Ataukah orang beragama itu pasti bertuhan atau sebaliknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama dan kedua itu sebenarnya sangat sukar dijawab, dan nanti seandainya bisa dijawab juga awang-awangan untuk melakukan siji loro gimana bisa kita. Oh, masih ada lagi. Oh ya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono dari Kendal. Ini rodok ndredeg kula niki. Wis terang rodok tegang sithik. Yo ben rodok tegang, ben mikir rodok negara iku yo ben rodok koplak sithik ngeten. Kula tak takok bab negara ngeten, Pak. Ning Indonesia iki sering ning medsos ning opo wae iki mesti wah berantas korupsi iki piye janjane. Lah aku pengen takok karo Cak Non iki piye janjane iki formulane iki berantas korupsi iki piye janjane. Nah aku jane duwe usul Cak Non. Cuman aku ki padha karo tak ibaratke aku ki manuk emprit sing ning nggon dhuwur pucuk Monas ora ana swarane. Dadi yo bingung ya apa ngene iki ora tekan karo anu. Akhirnya ngromet dhewe yo miso-miso dhewe yo wis anane kaya wong edan ngono kae. Lah aku ya nek usul ngeten tenan. Janjane kaya wingi aku yo weruh ning nggon TV, weruh ning nggon medsos iki apa? Apa wong iso kumpul ning Jakarta sakmono akeh. Ibaratnya kasar ngomong ngono, sakmono akeh iso kumpul trimo. Ini kan babakan sing mungkin dua pendapat, kalau saya tafsirkan hanya dua pendapat ulama itu. Iso ngumpul ke kaya ngono demo sak gede-gedene. Lah sing babakan korupsi, suap iki wis sak ulama saka Sabang sampai Merauke iki
sependapat kabeh. Lah kok ora gelem demo ngono lho. Maksudnya demo kan ngene maksudnya. Demo nuntut iki apa korupsi iki mbak dipenggal apa dikleti apa dianu sing suwak yo ngono ngeten. Tak kira insyaallah margane saya pikir itu kalau Indonesia itu bisa keluar dari korupsi, keluar dari suap menyuap itu, saya kira kayaknya makmur. Saya kira. Karena apa? Ini juga pengalaman. Calonan lurah wae wis kepyur, bingung piye carane. Lagi kiai ini kok yo meneng-meneng kabeh lah. Aku Pak Munaike kiai ini jiblek yo kok aku darani ora rumangsa, maksudnya ora ngurmati lah. Tapi ki kadang saya bertanya, ini haram, halal apa halal gitu. Cuma itu aja. Jadi gimana formulanya Cak Nun untuk mengatasi ini? Karena banyak teori-teori memiskinkan, prakteknya juga melempem gitu. Harusnya ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya konfirmasi yang kedua dan yang ketiga ini kan korupsi, kenapa tidak wis langwis di demo dan seterusnya ya. Yang pertama tadi kan perpecahan terus ada gitu. Yang kedua tadi, yang kedua tadi Mas ini ya, intinya tadi beragama yang menghadapi pulang ke Indonesia menghadapi. Oke. Memang tidak Oke, jadi pertanyaan pertama, kedua, keempat, kecuali yang soal agama dan Tuhan, itu jawabannya sama, yaitu skalanya sama, yaitu nasional. Jadi nggak bisa Anda jawab secara pribadi, regional, lokal, tapi harus ada jawaban nasional. Tapi aku sih gampang sih. Mungkin nggak orang beragama, bertuhan tapi tidak beragama, atau beragama tapi tidak bertuhan. Aku takon sih, karena gini, Anda sendiri mana kategorinya? Jauh dipegang mic-nya. Ayo dialog. Ayo kalau dibilang beragama juga sholatnya dantek. Ya itu kan soal. Saya meyakini kalau saya itu bertuhan. Bertuhan, tapi tidak beragama. Makanya saya itu dari dulu. Aku takon, kamu tahu dari mana ada Tuhan? Ya dari agama itu sendiri. Loh, jadi mungkin nggak sekarang bertuhan tanpa beragama? Wong Anda tahunya Tuhan itu dari agama. Wes jelas, saya cari jelas ya. Jelas ya. Oke. Tuhan itu punya malaikat. Bisa nggak kita cari sendiri pengetahuan sampai akhirnya kita tahu bahwa Tuhan punya malaikat? Iso lah golek dhewe. Bisa caranya. Bisa nggak kita meneliti, oh Tuhan itu ini, terus dia punya malaikat, itu hasil penelitian kita, bisa nggak? Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu malaikat? Yang harus ngasih tahu siapa? Jadi kita butuh informasi dari Tuhan tentang malaikat. Apa meneh liyane? Sing awakmu gak iso golek dhewe, isone mek dikandani oleh Allah, apalagi lainnya. Apa? Jenenge wong tua. Masa harus dikasih tahu Allah? Jenenge wong tua tanggamu ya ro. Oh. Ya orang tua kan terus dikandani mbahmu dikandani buyutmu. Kan ada ujungnya, ada poknya. Untuk supaya gini, Allah itu sifatnya contohnya apa? Rahman Rahim. Dari mana kamu tahu dia Rahman Rahim? Al-Quran itu punya siapa? Informasi dari siapa? Nabi Muhammad. Indah yang sumber informasinya. Allah. Kira-kira menurut kamu Muhammad ngerti nggak Allah itu Rahman dan Rahim? Andaikan tidak dikasih tahu Allah. Tahu. Kira-kira menurut kamu? Tahu. Lo kok tahu? Nah ini loh kan gak jelas tataran berpikirmu. Kira-kira Rasulullah itu mungkin gak ada gini. Rasulullah itu kan makhluk ya. Malaikat itu ya makhluk, watu ya makhluk, wit-witan ya makhluk, jelas. Semua makhluk makomnya sama meskipun ada derajat di antara mereka.
Kalau makhluk gak kira ngerti kholike, nek gak dikandani karo kholike. Bah Muhammad, bah Adam, bah Hamka, bah Jokowi, bah sapa taek. Gak nok sing ngono nek Gusti Allah gak ngandani. Jelas ya. Ini kamu harus yakin. Muhammad bukan Tuhan. Jibril bukan Tuhan. Kamu jangan menuhankan siapapun selain Allah. Dan semua itu tidak bisa kamu ketahui kecuali Allah ngasih tahu. Jelas ya. Rasulullah itu juga nggak tahu kalau namanya Allah itu Allah. Ya apa caranya lo? Kok jenenge Allah itu ya apa caranya lo? Kecuali Allah dhewe ngandani rek aku iki Allah langsung sih. Jelas ya? Jadi mungkin tidak beragama bertuhan nama beragama. Jelas ya jawabannya. Oke. Saya ingin kembangkan terus berpikirmu soal itu. Bahwa Allah itu punya sifat berapa? Iso golek dhewe tak gak? Zaman dulu sebelum ada informasi dari Al-Quran, orang cari Tuhan. Oh ini sih bagian ngurusi angin, Dewa Bayu. Gawe dhewe karang apa jenenge. Oh ini sih bagian menciptakan, Brahma. Ini yang bagian merusak, Siwa. Ini yang bagian memelihara, Wisnu. Itu kan cari sendiri njenengi dhewe. Kan gitu. Jenengi dhewe. Kalau di Merapi, Gunung Merapi itu ada Mbak Petruk yang ngurusi wedhus gembel. Ada Syekh Jumadil Kubro yang ngurusi teritorial selatan Merapi. Ada Kiai Geringsing yang ngurusi arah angin. Itu kan kita ngarang sendiri, golek-golek dhewe. Tapi kalau Tuhan yang ngasih tahu berarti dia baku dan itu yang disebut nas. Gitu ya. Nas. Jadi misalnya gini, kalau orang barat Anda tahu ada Sunday, Monday sampai Friday, Saturday, gitu. Kalau bahasa Indonesia ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Orang Arab ada Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jumat dan seterusnya. Wong Jawa apa? Pon wage kliwon. Pon wage kliwon legi paing pon wage. Sing ndi sing bener? Kliwon. Semua bener. Ada yang ngukur 5, dapatnya ada yang ngukur 7. Jawa itu bahkan ada ukuran 3, 4, 5 sampai 22. Dia punya ukuran waktu karena penelitiannya. Nah, ojo nyalano wong nek rebuk nek iku nganggo ton-ton klenek ngono. Kon iku nek garo cangkemmu iku dondomono. Timbangane kon garo sing kok omongno kan gitu. Nek kon garo takono. Gitu loh, mbok yastami'unal qaul, mbok dicungokno kalimat-kalimat itu supaya kamu nanti belajar yang mana yang benar gitu ya, Cuk ya. Jadi sekarang Anda sudah tahu bahwa tidak mungkin kita bertuhan tanpa beragama. Cuman agama ini identitas apa program? Kalau identitas. Jadi sekarang kalau Anda beragama Islam, itu identitas atau bukan? Atau kelakuan? Identitas. Ada nggak orang Islam melakukan kekafiran? Ada. Ada, banyak loh. Banyak. Jadi dia kalau ketika dia kafir bisa disebut Muslim nggak? Ada. Nah jadi salah apa benar kalau ada agama titik 2 Islam? Wong kadang dia kafir. Bener lah kak itu? Bener. Salah. Nah, salah toh mas? Jadi agama bukan identitas. Agama itu bersifat dinamis. Dia adalah perilaku. Maka kata-katanya Islam. Kalau identitas, salam, keselamatan atau Muslim itu identitas. Nah, Muslim itu waduh gini tak jawabno. Men. Gak nutut ya. Jadi tapi gak usah kok kon salah paham. Wis kowe paham ngono ya, Dik ya. Paham ngono ya. Wis mantep kon saiki. Mantep ya. Wis. Sekarang 3 pertanyaan yang lain. Kalau Mas ini tadi soal di rumah ya, Dik ya. Iya, soal sukses diri. Pulang dari sini. Sebentar, Cak. Oke, ngerti saya. Jadi sekarang saya tanya, Anda kerja di sini itu karena Indonesia beres atau karena Indonesia tidak beres sehingga Anda kerja di sini? Karena tidak beres. Tidak beres. Oke. Tidak nyalah nol, Pak Anjan tidak beres. Jelas ya. Kalau Indonesia beres yang laku arek-arek kok, darang-darang ador-ador ini ya.
ada yang nggak beres. Oke, sekarang kok pecah belah tuh Mas? Islam pecah, NU pecah, angger PDI dadi ono PDI karo PDI Perjuangan, PK dari PKS, Persebaya dadi loro, Arema dadi loro, Aremania dadi loro, bonek dadi loro itu pecah kabeh. Ya. Itu berarti Indonesia beres apa tidak? Tidak. Maka terjadi perpecahan ya Mas. Oke. Yang sebelumnya tadi yang Tentang korupsi itu menunjukkan Indonesia beres apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi ada fakta Indonesia tidak beres. Ini bisa manajemennya, bisa pilihan sistemnya, bisa pelaku-pelakunya, bisa presidennya, bisa menterinya, bisa cara pemilihannya, bisa macam-macam. Tapi pokoknya pasti ada yang tidak beres. Ya, dan kita tidak bisa membereskan tidak beres ini dalam waktu 1-2 jam. Kita harus belajar benar-benar. Maka cara berpikirnya gini, tidak beresnya Indonesia ini akibat apa sebab? Akibat. Jadi ada yang menyebabkan. Betul enggak? Nah, ada yang menyebabkan. Jadi Anda harus berpikir sebab akibat. Karena akibat akan bisa menjadi sebab bagi akibat berikutnya. Jelas ya? Hidup tuh begitu. Mergo kon lesu terus kon mangan. Mergo gak duwe duit gawe mangan nyolong. Mergo nyolong terus konangan, gitu. Konangan terus dicekel polisi terus digawe mangan. Terus dibunuh. Nah. Pokoknya ada sebab akibat gitu ya. Oke. Jadi sekarang kan tidak mudah untuk ngomong korupsi diberantas ini kan kita harus tahu sebab akibatnya. Ya. Ini sebabnya kira-kira deket kemarin-kemarin apa jauh ke belakang? Oke. Apa korupsi ini karena pemerintahan yang sekarang atau sebelumnya juga? Oke, katakanlah sebelumnya berarti SBY. Nah, sebelum SBY siapa? Ketika Bu Mega sudah ada korupsi belum? Sebelumnya? Sebelumnya lagi? Berarti sekalian ya? Berarti sekalian ya? Oke, tentu saja korupsi ada di segala zaman, tapi maksudnya kan ono abu, ini abu ya? Itu abu nemen saiki. Nek biyen mek borok saiki terus paten saiki paten. Saking nemene borok gitu ya kira-kira ya. Oke ya. Nah, itu skala waktunya. Skala ruangnya kan harus kita cari. Ini yang enggak bener ini sistem negaranya atau pemerintahannya atau cara berpikirnya atau yang mana? Kan wakil ya wonge ya ketok ya mungkin ono salah ya. Kira-kira aduh wakil kita diomong. Tapi pokoknya mulai sekarang berpikir sebab akibat ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa kok 7 juta orang itu tidak langsung demo anti korupsi menurut maksudnya ya? Ya. Ya. Sepakat haram kan gitu. Ya, tapi ya. kok enggak demo, hukum gantung, hukum apa gitu ya yang Ya, kan yang diomongkan yang di demo kan cuma Pulau Seribu toh. Ya meskipun Pulau Seribu toh. Tidak soal Kaliondo. Kalijodo, tidak soal reklamasi kan tidak disebut. Apa? Sumber waras juga tidak disebut. Ya tak kan? Menurut awakmu kira-kira apa? Kok masih disebut Al-Maidah 51? Kok sumber waras kok gak? Sumber waras gak, reklamasi gak, Kalijodo gak, 3 aja lah kira-kira ya. Seluruh kinerjanya atau kelakuannya, mulutnya misalnya, mulutnya si X itu gini itu kan salamatul insan fi lisan juga. Kenapa tidak pernah disebut? Kok disebut cuma 51 Al-Maidah toh. Ya? Apa Pak? Yang kurang gawean yang mana? Yang demo. Iya, lah iya, wong kesalahannya begitu banyak. Ibarat kon katene mbak iku akeh ruange dor kena kabeh. Kok kon milih sitok sing nyitan ndek kono. Pulau Seribu apa kira-kira Mas?
Kan ada kemungkinannya iso mergo tidak punya asosiasi konteks bahwa nek kon menistakan Al-Qur'an, Al-Maidah berarti menistakan Al-Qur'an, bagaimana ya? Kalau menistakan Al-Qur'an berarti menistakan Pancasila atau tidak? Kalau menistakan Pancasila berarti menistakan bangsa Indonesia, NKRI enggak? Kalau menistakan NKRI berarti menistakan seluruh bangsa Indonesia enggak? Kenapa tidak disebut? Kok menistakan ayat situ ikut tak? Itu mergo gak ngerti apa mergo gak duwe asosiasi apa ya apa kira-kira? Ada yang bilang dapat bagian dan seterusnya. Jadi kan itu harus kita cari, kita nggak bisa ngukil-ngukil. Saya bahkan gini, setelah 41 saya kan tidak berperan apa-apa, karena kalau saya berperan Anda tidak akan saya kasih tahu. Kan tak ngerti ini ya, singket ojo rumang samu urip iku sing ketok ya rek ya. Tidak hanya yang ketok tok loh. Jantungmu gak ketok, getihmu gak ketok. Jangan lupa ya. Mobil itu yang berperan penting dalam jalannya mobil itu tidak kelihatan yaitu mesin, sasis, as ya toh. Sing ketok iku lak sing bagian cat-cat itu. Bagian bentuk-bentuk itu ya. Bagian serban-serban, bagian itu ya. Nah, Mbak Fia tahu apa yang saya lakukan. Dan saya kan tidak berpihak kepada siapa-siapa, karena saya berpihak kepada NKRI. Saya berpihak kepada keutuhan manusia semuanya. Sehingga, waduh ini tak cerita-ceritanya gak enak. Sehingga saya harus menolak ini. Kalau tidak bareng aku mau. Nek bareng katanya dandani ayo. Tapi nek aku ikitok kok menimbulkan fitnah dan medsosnya kok viral-viral gak karuan. Ya deh ya. Nah, saya kembalikan kepada sebab akibat. Sekarang kita jejel, misalnya Mas kok umat Islam pecah, bangsa Indonesia pecah, itu kita sudah simpulkan itu akibat. Atau gini, kalau itu akibat dari apa? Apakah sebabnya adalah wong Indonesia memang senengane pecah, apa ono sing memecah belah? Ono sing memecah belah. Kalau ono memecah belah, teko njaba ta ndek jero? Menjeru. Njaba. Internasional apa nasional? Internasional apa nasional? Internasional. Anda bisa nyebut kalau zaman dulu ada Freemason, Illuminati, ada Arab Spring, ada balkanisasi, ya toh. Kemudian puncaknya ada di Syria dan seterusnya, dan Indonesia juga akan menjadi bagian. Pokoknya ada. Anda tahu bedanya Al-Qaeda sama ISIS, itu belajar ya. Anda tahu bedanya Ikhwanul Muslimun sama Hamas sama Hizbut Tahrir sama yang lain-lain, ada bedanya. Awakmu kudu sinau nek aja lek terus temen. Ono bedane Islam karo Arab, ono bedane Arab karo Saudi. Ono bedane Saudi karo Quraisy, ono bedane Quraisy karo Badui. Ruwet iku rek. Nek ajane kon kate ngurus iku, nek saranku gak usah ngurus iku, nyambut gawe wae sing temenan. Itu loh. Harap Anda tahu bahwa Polri pun tidak menguasai masalah sampai setingkat itu tadi. Nggak ngerti. Pak Habib Rizik itu siapa aja di sekitarnya mereka juga tidak bisa memetakan. Maka mereka salah paham kepada Habib Rizik, salah paham kepada yang lain-lain. Kenal apa? Masa orang nggak kenal karo aku? Tapi aku iki kenal gak kenal, mesti kenal lah, masa aku gak kenal. Cuma saya ingin nih, nek awakmu nang omahku pastikan saya terima. Awakmu ngomong rene aku mesti rene, karena gak ada masalah saya di sini. Baik, mulia untuk datang ke sini. Tapi nek saiki Mbak Mega njaluk aku teko karo Kiai Kanjeng ulang tahun PDIP, aku teko agak. Jangan. Saya bayangkan aku ingin teko tanggal 21. Menimbulkan fitnah. Jelas ya. Pasti akan menimbulkan pro kontra dan dulu awakmu di medsos kan gitu kan? Oke. Arek-arekku dia mesti pecah satu sama lain, betul enggak? Maka tanggal 20 kan 20 Januari itu Genduri Cinta, besoknya mintanya di Lenteng Agung di kantor, di depan kantor PDIP. Terus teman-teman wartawan juga minta
untuk supaya saya ini anggota DPR di halaman Senayan. Tak terima tegak? Gak juga toh? Kemarin saya berangkat ke sini itu pada hari di mana saya diminta oleh Pak Luhut agar ketemu bertiga dengan Jokowi di Jogja. Karena kemarin Jokowi di Jogja. Menurut kawan aku gelem tegak? Apa pertimbangan itu gak gelem? Marai fitnah, siji ya, nomor loro. Sik ketemu ndek ndi sik lak ngono. Ketemu ndek ndi sik. Nek ketemu nek idene aku diomong nang Gedung Agung karepe. Lho, sik apa oleh aku nang Gedung Agung. Gedung Agung itu Istana Presiden di Jogja. Boleh? Oke. Oke, nek lu ketemu di hotel atau restoran, ya apa? Kalian tetap ya. Terus nang omahku. Boleh. Nah, berarti Anda sudah mengerti loh. Sudah mengerti pertimbangan-pertimbangan. Upama aku diundang makan malam di Istana Jakarta kayak Mahfud MD, kayak Din Syafruddin oleh tegak? Iya, Anda sudah ngerti martabat. Makanya saya bangga dengan jaranan, dengan semua. Dan saya nyatakan pada Anda, ini tanya Mbak Via, Pak, saya bilang Via ini saya diminta ketemu bertiga ini. Kita dikejar ini. Sejak saya di Surabaya di Bea Cukai kemarin, Mak Ihan saya sudah dikejar sejak malam sampai pagi sampai siangnya, sampai menjelang kita berangkat ke Korea itu masih ditanyakan jam berapa Bapak bisa ketemu. Terus saya bilang dosen ini aku itu janji arek-arek Korea, sakno arek-arek Korea ini mergo-mergo gak bener sampai ke darang-darang Melayu rono. Nah, gini kan saya hanya ngomong sama Anda untuk menjelaskan bahwa kita tuh butuh mengerti konsep martabat, tidak hanya harta benda. Bukan karena saya bikin pernyataan politik loh, kok aja terus metune di medsos dengan tegas, Cak Nun menolak kedatangan Jokowi. Gak usah gitu. Saya ini tidak berpolitik, saya tidak menyatakan satu statement politik, enggak. Aku ini ngandani anak-anakku. Taran nek ngene iki ora tagak rek, mboten angsal nek ngene ya diitung lak ngono. Jadi saya bukan sedang pernyataan, ini bukan acara politik, ini acara penderitaan bersama-sama. Terus ya, kalau mau menderita loh rumah sama gak tak? Lagi kita diopo, oleh opo, menyambut gaya opo karo Mbak Via. Selamat loh Mbak Via dulu karo aku. Tapi lagi pikir-pikir lagi kita gak duwe penggawean. Nek kon ndelok rekeningku iku tak halangi aja sampai ndelok rekeningku kan gelap lho. Beres mili kon. Ya Allah terharu, ya Allah jangan tak pikir soge. Arbetan yo. Beneran teman-teman sekalian, saya tuh hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu paling pol. Gitu loh. Saya tidak ikut apa-apa, saya bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Dan juga tidak diakui di kalangan apapun. Anggapun anak muktamar aku diundang, enggak. Anak muktamar Muhammadiyah aku diundang, ya enggak. Anak Kongres Ulama Indonesia, ya enggak diundang, enggak ono. Dimanapun aku tidak ada. Aku